Kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan atlet, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia, bukan se-Indonesia bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir siapa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten. Saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon, Gus saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh maaf nggak bisa, itu haulnya Kiai Ali Maksum. Yakin Gus Dur suaranya itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur nggak ada, saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul Gus Dur datang, nggak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya nggak bisa. Malam itu saya haul kelapa persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Nggak itu. Itu yang luar biasa di situ. Kejadian betul itu, kejadian betul. Wah kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, ujung-ujungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong Arab bisa, tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar, ulama namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iyyah. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasiaku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah di pagar kelilingnya udah dihancurkan lah karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali. Saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah polisi datang ngusir. Apa Gus Dur apa? Anta adullah, kamu musuh Allah. Nggak apa-apa tuh. Padahal biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan, nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Ya hubungan saya Haji Sulaiman, Haji Masnu, Gus Mu'ad, Gus Thohir, Gus Lukman. Ah, ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja. Enak banget dia. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor gak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Gak boleh kita berhenti dan gak boleh kita kendor. Terus. La ilaha illallah keras.
Gus Dur diem aja. Ternyata ketika diam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden, belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Muni di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih ala, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah, berangkat di sana Pak Mustafa Zuhad, Rozimun, dari Babak, ada malah fotonya ada di sini, ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya, terus sholat taraweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman, rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren, Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Yeni ditegur, Pak, orang popo. Nggak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru sudah keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang. Yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto, jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya, jam 1 siang siuman. Langsung itu cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar, apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah wei sego. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu, pertama kali ucap. Ku bocah-bocah wei sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu dioperasi. Nah, ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus Dur mau jadi presiden? Pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalan tapi bagi-bagi, jangan saya semua. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Edi harus berperan, dan saya perannya ngaji saja lah gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat itu butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Ya kalau orang nggak tawassut ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh, toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia, tasamuh. Kalau mau cerdas, tawassut. Atau dibalik, kalau mau tawassut cerdas. Kalau mau toleran ya akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah itu kita prinsip. Dan tetap kita, dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur enggak pernah dalil kalau saya keluarkan Qur'annya. Kalau Gus Dur enggak pernah ngutip Quran. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah. Akan terjadi saling mencaci maki bighairi ilm yang enggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing. Coba Qur'annya itu. Gus Dur nggak pernah mengeluarkan ayat itu.
Demikian kata Allah, masing-masing umat itu punya budayanya, punya karakternya, punya agamanya. Jangan kamu caci maki atau melecehkan. Bahkan harus kita saling menghormati. Itu salah satu ayat yang paling penting, prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Oleh karena itu, apapun kondisi situasinya, bagaimanapun, ayo kita bersama-sama menjaga, merawat, menyelamatkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan civil society yang sudah bukti nyata peranannya dalam membangun bangsa yang dua ya, bangsa yang beragama dengan benar dan bangsa yang bernegara dengan benar. Gus Dur mewarisi kearifannya ayahandanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim begini ceritanya. Wahid Hasyim ketika kan beliau anggota BPUPKI, tanggal 18 Agustus 45 rapat ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah ini tambahan ini 7 kata orang-orang non muslim terutama dari Indonesia Timur nggak setuju. Karena nanti jadi negara Islam kalau ada syariat-syariat begini. Nggak setuju. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kira-kira itu bahas. Kira-kira begitu bahasanya. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA kan. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari gini. Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya, ya nanti malam saya sholat dulu minta petunjuk pada Allah. Besok pagi Wahid saya setuju Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret, saya setuju. Yang penting negara kuat dulu. Kalau udah kuat, ayo kita membangun peradaban Islam di atas negara yang kuat. Negara bersatu kuat, ayo kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tabligh, ceramah, Islam, ngaji di atas negara yang kuat. Nah kalau belum negara sudah bertengkar masalah syariat Islam, negaranya belum kuat, syariatnya nggak akan jalan. Contohnya betul Afghanistan. Soviet lari langsung bicara negara Islam, ini negara Islam, syariat Islam. Sampai sekarang 40 tahun perang saudara. Syariat Islamnya nggak terbukti, negaranya carut marut nggak karu-karuan. Padahal cuma 7 suku padahal cuma sukunya. Walhasil itulah kearifan Kiai Hasyim Asy'ari yang diwarisi oleh Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mewariskan kearifannya kepada putranya Gus Dur atau Kiai Abdul Wahid.